Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Akbar dengan nomor induk mahasiswa 135190404 dari program studi PGSD di STAI Sabili. Dalam video kali ini, saya akan menjabarkan tentang landasan filosofis pendidikan konstruksivisme dan pendidikan nasional Pancasila, sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Erik Taufikur Rahman MPD yang saya hormati. Menurut Dr. Paul Suparno pada bukunya yang berjudul Filsafat Konstruksivisme dalam Pendidikan, dia menyatakan bahwa konstruksivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai. Menurut paham konstruksivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada orang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh tiap-tiap orang. Tentunya hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan itu tidak hanya didapat begitu saja dengan interaksi antara kedua orang atau individu kepada kelompok. Akan tetapi pengetahuan itu sendiri membutuhkan adanya pemahaman dan korelasi dari sang pelajar atau penerima pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya terdapat 3 jenis konstruksivisme. Di antaranya, yang pertama, konstruksivisme psikologis personal yang menekankan bahwa pribadi atau subjek sendirilah yang mengkonstruksikan pengetahuan. Kedua, konstruksivisme sosiologis yang menekankan masyarakat sebagai pembentuk pengetahuan. Dan yang ketiga, sosiokulturalisme yang mengakui baik peranan aktif personal maupun masyarakat dan lingkungan dalam pembentukan pengetahuan. Sosiokulturalisme inilah yang mulai banyak diterima dalam pendidikan sains dan matematika hingga saat ini. Pada tahun 1710, Giambattista Vico dalam karyanya De Antiquissima Itholorum Sapienta mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah penciptaan alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Artinya, seseorang dipandang mengetahui jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur yang membangun sesuatu itu serta bagaimana membuatnya. Menurut Vico, hanya Tuhanlah yang dapat mengerti alam raya ini. Sebab hanya Dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa ia membuatnya. Sedangkan manusia hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya. Hal tersebut sejalan dengan pendidikan sains dan matematika, di mana ilmu pengetahuan sains dan matematika membutuhkan banyak sekali praktik, pembangunan, dan pembaruan dari waktu ke waktu, demi adanya perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebenarnya prinsip-prinsip konstruksivisme telah banyak diterapkan dalam pendidikan sains dan matematika dari sejak dulu, dengan peranan sebagai referensi dan alat refleksi kritis terhadap praktik, pembaruan, dan perencanaan pendidikan sains dan matematika. Secara garis besar, prinsip-prinsip yang diterapkan dari teori filsafat konstruksivisme ini adalah: pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa atau sang penerima pengetahuan itu sendiri. Kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Ketiga, murid aktif mengkonstruksi atau membangun pemahaman secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Sederhananya, guru sebagai fasilitator utama. Kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pernyataan. Ketujuh,
mencari dan menilai pendapat siswa, dan kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Sedikit informasi bahwa ada beberapa pandangan dalam filosofis pendidikan konstruksivisme ini. Di antaranya yaitu pandangan metafisika, pandangan epistemologi, dan pandangan tentang pendidikan. Nah, kita beranjak ke landasan filosofis pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, implikasinya pada Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Berkenaan dengan ini, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, dan arena Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia, maka pada hakikatnya bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, kita perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan maupun studi pendidikan. Kemudian, bagaimana implikasi filsafat Pancasila bagi pendidikan? Tujuan hidup bangsa Indonesia adalah hidup berperi kemanusiaan yang memiliki ciri-ciri nilai luhur Pancasila. Ciri-ciri kemanusiaan yang terlihat dari Pancasila adalah integral. Kemanusiaan yang diajarkan Pancasila adalah kemanusiaan yang mengakui manusia seutuhnya. Hakikat ini merupakan hakikat manusia sebagai subjek didik. Yang kedua, etis. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang menjadi pedoman tindakan dalam setiap bidang kehidupan. Jadi, pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, religius. Pancasila mengakui Tuhan sebagai Maha Pencipta dan sumber eksistensi. Filsafat Pancasila mengimplikasikan bahwa kegiatan pendidikan harus menumbuh kembangkan nilai-nilai moral dari 5 sila Pancasila pada diri subjek didik melalui berbagai kegiatan. Nah, cukup sekian video pembahasan dari saya. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru hendaknya memahami landasan filosofis pendidikan konstruksivisme dan landasan filosofis pendidikan nasional atau Pancasila. Hal ini tentu mempengaruhi proses belajar mengajar untuk mencapai hasil yang lebih optimal.